sonanga dung namar Tuhana tu Tuhan Yesus ai dang adon dung na posona sihol sonoki ibana nama hui huton portibion mahutundahon nasonanga burjudo amaki namana riona uhud basa sude narikoti di leondo tua parbegudona humosoho ngoluna dohot si pangano ausonando. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga yang memberikan kesehatan kepada kami hingga pada saat ini, yang membangunkan kami pada hari yang baru ini. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyambut firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam Lukas pasal 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15. Laos didokma tunasida jaga mahamu pasiding hamu mana sahaholito ainang pemerlu bihalak dada sian artanai ngoluna. Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15 berbunyi, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan dalam bahasa Batak yang dibaca oleh Bapak Seringo-Ringo dan bahasa Indonesia Kakak Butet Boru Simanjuntak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang berlomba-lomba mencari dan mengejar harta kekayaan serta materi dunia ini, sehingga hidupnya terfokus pada kekayaan duniawi. Disinilah muncul ketamakan, keserakahan, bahkan kerakusan. Ketamakan membuat orang memusatkan segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Ketamakan adalah sikap yang ingin memperoleh sesuatu lebih banyak untuk dirinya sendiri, tanpa peduli dari mana dan bagaimana ia mendapatkan harta kekayaan itu. Ketamakan seringkali sejalan dengan sikap kikir. Ketamakan dan kikir
sering menggoda hati manusia yang tidak pernah merasa puas dan tidak memiliki rasa syukur dalam hidupnya. Banyak orang yang terkena penyakit tamak dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan hamba Tuhan pun bisa saja menjadi orang yang tamak dan kikir. Bapak, Ibu, saudara-saudara, oleh karena itulah dalam nats hari ini, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, mewaspadai diri dari sikap ketamakan. Para murid harus menjadi teladan dalam sikap rasa syukur bahwa segala sesuatu akan dicukupkan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Para murid-murid diingatkan waspada dalam segala hal, mengingat kuatnya godaan keserakahan yang dapat membuat orang jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, jika kita jatuh dalam sikap tamak, dengan sendirinya kita pun akan jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa hidup tidak tergantung kepada kekayaan. Tidak semua dapat dibeli dengan uang atau kekayaan. Kekayaan atau uang tidak mampu untuk mendatangkan kesehatan. Kekayaan atau uang tidak mampu untuk menambahkan umur yang panjang. Kekayaan dan uang tidak mampu untuk mendatangkan damai sejahtera. Kebahagiaan yang terutama adalah keselamatan jiwa. Keselamatan akan kita dapatkan ketika kita selalu hidup dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, oleh karena itulah dalam nats hari ini Tuhan mengajak kita, kekayaan bukanlah hal yang utama. Karena itu dikatakan, waspadailah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Kekayaan sesungguhnya adalah kepastian bahwa kita akan menerima kehidupan yang kekal. Jadi bukan dikatakan kita tidak boleh kaya, Bapak Ibu Saudara-saudara, bisa. Tetapi kekayaan itu bukanlah hal yang utama. Itu hanya penunjang kehidupan kita. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, sehingga kita hanya berorientasi hanya kepada Allah. Saudara-saudara, hendaklah kita menghindari sifat tamak rakus. Ini biarlah kita dapat menikmati kebahagiaan. Hendaklah kita dapat bersyukur atas apa yang kita miliki dalam setiap keadaan. Semakin kita bersyukur, maka kita akan merasakan kebahagiaan, kenikmatan berkat Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun dalam situasi kesulitan karena pandemi COVID-19 yang masih mewabah, karena PPKM level 4 yang masih dilanjutkan hingga pada saat ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat kesehatan, atas berkat yang kita terima dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita dan menguatkan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, yang memberikan kesehatan kehidupan yang baru kepada kami, sehingga kami dapat mulai aktivitas kami hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami pada hari ini, agar kami bersyukur dan berterima kasih akan apapun juga yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami terhindar dari sifat ketamakan, kerakusan. Allah Bapa di surga, kiranya hidup kami terfokus hanya kepada Tuhan. Berkatilah jemaat-jemaat Tuhan hari ini melakukan aktivitasnya di dalam perlindungan tangan Tuhan. Berkati juga Tuhan semua anak-anak kami yang bersekolah dari rumah mereka masing-masing dalam pemeliharaan dan tuntunan tangan Tuhan. Berkatilah Allah Bapa di surga saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami membawa kepada Tuhan
saudara kami Nyonya Malau Boru Sihotang yang sedang sakit, bahkan di dalam ketidaksadaran. Ya Tuhan, tumpangkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa memberkati Nyonya Malau Boru Sihotang. Berkati juga Amang Banjarnahor dan Inang Boru Tampunan di dalam perawatan. Engkaulah senantiasa yang menyembuhkan. Juga anak kami Sofia dan Juni Simanjuntak. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyembuhkan dan memberikan kesehatan. Allah Bapa di surga, hari ini kami serahkan semua jemaat-jemaat Tuhan yang berduka, yang berangkat ke Bonapasokit karena orang tua mereka meninggal di Bonapasokit. Ya Tuhan, kami membawa kepada Tuhan keluarga Simarmata, Boru Sinaga, dan paribannya yang pulang ke Bonapasokit. Ya Tuhan, Engkaulah melindungi dan memberkati mereka. Hari ini kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas hari ini dengan penyertaan tangan Tuhan. Tidak lupa mengikuti 5 protokol kesehatan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara melakukan aktivitas yang penting-penting saja di luar rumah. Mari kita mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, melipat tangan, memohon perlindungan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Allah memberkati kita. Shalom.